彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这得不是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Pergi. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Wajah hantu tua Zhai Xing sangat ganas. Sebuah pikiran melewati benaknya dan tangan bintang besar itu dihantam dengan kejam melawan cahaya kristal. Cahaya kristal ini mungkin cukup kuat tetapi dia memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap serangannya ini. Mengingat kekuatan Xiao Yan, selama dia tidak menggunakan lotus api yang menakutkan itu, hantu tua Zhai Xing memiliki keyakinan penuh bahwa itu dia bisa menekan yang pertama sampai dia tidak dapat membalas. Namun, pada saat ini, dia telah lupa bahwa itu Xiao Yan saat ini tidak lagi menjadi bintang 9 Douzong sejak saat itu. Meskipun kekuatan dari bintang 3 Douzon masih memiliki celah dengan hantu tua Zhai Xing, celah ini tidak lagi merupakan salah satu yang tidak bisa diatasi. Tangan besar dan segel cahaya, yang ukurannya benar-benar berbeda, tiba-tiba bertabrakan di bawah banyak tatapan. Suara yang mengejutkan segera terdengar di atas ruang ini. Dua riak energi bertabrakan dan menakutkan tiba-tiba menyapu seperti lautan badai. Ruang di tengah-tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap besar pada saat ini. Kegelapan yang dalam itu membuat hati seseorang merasa sedikit kedinginan. Pada olahraga kosong dalam ruang hitam gelap, tangan bintang besar dan segel cahaya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi liar dan kekerasan mengikis satu sama lain dengan ganas. Mereka seperti dua binatang buas yang melakukan yang terbaik untuk menelan pihak lain. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit ketika dia melihat hantu tua Zhai Xing mengikutinya seperti belatung di tulangnya. Pergi dan mati. Hantu tua Zhai Xing tertawa dengan cara yang liar. Hantu tua Zhai Xing memiliki wajah yang lebat dan dingin. Angin telapak tangannya seperti badai yang datang turun. Tampaknya dengan kasar menabrak Xiao Yan dengan cara kekerasan. Di bawah serangan gila ini, ruang itu sendiri ditekan paksa ke dalam bentuk cekung. Suara dentuman sonik terus terdengar di langit. Xiao Yan terus dipaksa mundur dalam kekalahan di bawah serangan hantu tua Zhai Xing ini. Meskipun ia berakhir dalam kerugian, ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Semua orang tercengang ketika mereka melihat dua orang di langit telah terdistorsi menjadi pertempuran yang kacau balau. Pertempuran gila berlanjut. Namun, hantu tua Zhai Xing menjadi semakin takut semakin dia bertarung. Xiao Yan pada dasarnya dengan paksa menahan lusinan pukulannya. Pengalaman hantu tua ini, Zhai Xing, juga cukup hebat. Setelah melihat nyala coklat ungu yang berlama-lama di tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Wajahnya cepat berubah menjadi hijau. Dengan api-api 3000 yang melindungi tubuh Xiao Yan, yang terakhir muncul seolah-olah dia membawa obat penyembuhan berkualitas tinggi bersamanya. Xiao Yan, yang pakaiannya compang-camping, membuka mulutnya ketika dia melihat tubuh hantu tua Zhai Xing menghilang. Rasa sakit yang luar biasa padat merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Hampir semua pukulan lama hantu Zhai Xing telah mendarat di daging. Meskipun luka-lukanya telah pulih dengan cepat karena api-api 3000, rasa sakit tampaknya telah diperbesar oleh puluhan kali pada saat ini. Hal ini menyebabkan otot-otot seluruh tubuh Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Keletihan Douqi terlalu besar. Ledakan. Energi baru saja dikumpulkan ketika angin tajam yang panas tiba-tiba melanda. Mengerang.
Serangan tiba-tiba yang berat itu secara langsung mengguncang hantu tua Zhai Xing sampai dia terus dipaksa mundur. Sayap tulang mengepak lembut saat Xiao Yan tertawa dingin. Dia menjentikkan jarinya dan 3 kelompok flame surgawi muncul di depannya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan kecepatan kilat karena memikirkannya. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika tawa dingin yang teduh tiba-tiba bergema di atas langit. Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia menyaksikan 2 sosok manusia yang tiba-tiba muncul. Kedua orang ini memiliki rambut putih. Mata Xiao Yan menyapu 2 pria tua yang tampak acuh tak acuh ini. Hatinya tenggelam tanpa sadar. Kekuatan kedua orang ini tidak kalah dengan hantu tua Zhai Xing. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang layak menjadi salah satu dari 3 suku top dunia binatang ajaib. 2 ahli dari tingkat seperti itu sebenarnya muncul bersama. Apakah ini bala bantuan dari suku surga siluman Phoenix, bahwa itu Huang Xuan tua sebenarnya sengaja menunda waktu sampai kedatangan bala bantuan? Mata Xiao Yan berkedip cepat. Tinjunya juga tiba-tiba menegang. Sayap tulang dari suku surga setan Phoenix, bocah, keberanianmu benar-benar hebat. Seorang lelaki tua mengenakan jubah putih keabu-abuan melirik Xiao Yan sebelum menghentikan matanya pada sepasang sayap tulang di yang terakhir kembali. Hah! 2 orang tua dari suku surga setan Phoenix juga terkejut ketika mereka merasakan kekuatan lotus api di telapak Xiao Yan. Seruan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut mereka. Mereka jelas sangat terkejut bahwa itu Xiao Yan benar-benar dapat menggunakan skill Dou dari kekuatan seperti itu. 2 mistis, ini adalah lotus api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis flames surgawi. Jangan meremehkannya. Hantu tua Zhai Xing di kejauhan menyaksikan lotus api di tangan Xiao Yan dengan mata ngeri sebelum mengeluarkan peringatan. Ekspresi dari 2 orang tua itu tenggelam saat badai api yang menakutkan menyapu. Dentang! Badai api berat bertabrakan ke dinding dan energi dari seluruh tempat ini menjadi gelisah pada saat ini. Suara petir seperti metalik terdengar di samping telinga semua orang, menyebabkan Dou Qi dalam tubuh mereka gemetar intens. Badai api yang menakutkan menyebar di dalam Demon Phoenix Bell. Kedua orang tua saling bertukar pandang dan mengangguk dengan lembut. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Badai api bertabrakan liar di bel besar, memancarkan suara yang mengejutkan. Kedua tetua suku surga iblis Phoenix sekali lagi memiliki perubahan ekspresi ketika mereka melihat Demon Phoenix Bell gemetar intens. Kedua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix terlibat ketika Demon Phoenix Bell meledak. Setelah dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, 2 elder berpakaian putih keabu-abuan itu melirik badai api pemusnahan yang mengikutinya. Tak jauh dari situ, hantu tua Zhai Xing menyaksikan 2 ahli ini dari suku Heaven Demon Phoenix dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa itu 2 orang tua ini telah menderita kerugian tersembunyi karena mereka telah bergandengan tangan dan bertindak kuat. Beberapa sosok melintas dari udara ketika suara lelaki tua ini terdengar. Akhirnya, mereka berhenti di samping Xiao Yan. Mereka adalah kelompok dokter peri kecil. Kami telah dikepung. Kata-kata Little Fairy Doctor menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya. Dia menemukan bahwa itu hampir 100 sosok muncul di sekitar alun-alun pada waktu yang tidak diketahui. Aura kuat tersebar di tempat itu. Jelas, ini adalah penguatan yang disebut oleh suku langit setan Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix ini benar-benar membuat kita sangat dihormati. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dan perlahan berkata ketika dia melihat situasi ini. Menambahkan 2 pria tua yang tiba-tiba muncul, suku Heaven Demon Phoenix memiliki 4 bintang 5 Douzuns. Lineup ini cukup layak untuk deskripsi, mengerikan. Meskipun nada orang tua itu arogan, Sayat harus dikatakan bahwa itu situasi hari ini benar-benar muncul seolah-olah kelompok Xiao Yan akan mengalami kesulitan melarikan diri. Xiao Yan, menyerahkan buah naga Phoenix asal. Kami mungkin mengizinkan teman kamu untuk pergi. Namun, hanya ketika tangan mereka bertiga akan meraih buah naga Phoenix asal di tangan kecil Xian, ruang di samping Xian tiba-tiba mengeluarkan suara riping. Tawar yang sombong itu seperti guntur dari langit yang menyapu seluruh langit. Mata Huang Xuan Trio terkejut ketika mereka melihat sosok yang kuat, yang telah melangkah keluar dari dalam garis retakan spasial. Horor akhirnya melonjak di hati mereka.
Meskipun suku langit siluman iblis adalah suku tip yang setara dengan naga void kuno di dunia binatang ajaib, mereka mengerti bahwa itu makhluk tertinggi di dunia binatang ajaib selalu menjadi naga void kuno. Membanting. Namun, mereka bertiga baru saja pindah ketika sosok manusia yang kuat yang telah melangkah keluar dari beberapa ruang tertawa dingin. Huan Xuan Trio segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini dibanting ke bawah. Mendesis. Semua orang dengan keras menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan trio Huang Xuan, yang berbaring di lubang yang dalam sambil ditutupi dengan darah segar. Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Er. Ekspresi ketakutan hadir. Tiga ahli, yang telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzun, sebenarnya, tidak mampu menahan tamparan dari naga void kuno itu. Kelompok Xiao Yan di langit juga tak bisa berkata-kata di adegan ini. Mereka saling berhadapan. Sosok yang kuat menyilangkan tangannya di dada dan sederhana berdiri di langit dengan cara acak ini. Perasaan sombong yang tak tertandingi itu menyebar. Tak seorang pun di alun-alun ini berani membuka mulut untuk berbicara. Tuan kemungkinan adalah elder dari suku naga void kuno. Namun, kamu bertingkah laku di depan kami, generasi muda dari suku Heaven Demon Phoenix ini. Kemampuan apa yang kamu miliki? Pria berambut putih itu biasanya orang yang sangat angkuh. Batuk. Trio Huang Xuan akhirnya naik dari lubang yang dalam di alun-alun. Mereka menghapus darah segar di wajah mereka dan saling memandang. Pria besar itu akhirnya berbalik dan berbicara dengan tersenyum ke arah Xian setelah menghalangi seluruh tempat. Masih ada bajingan tua itu? Xian membalikkan tangan kecilnya, menunjuk ke arah hantu tua Zhai Xing dalam jarak yang cukup dekat dan berkata. Ekspresi hantu tua Zhai Xing segera berubah ketika dia melihat Xian menunjuk ke atas. Apa jiwa yang tidak masuk akal? Kekuatan yang menakutkan bergabung ke dalam ruang hampir seketika. Setelah itu dituangkan ke tubuh hantu tua Zhai Xing. Kemarahan langsung naik ke wajah yang terakhir. Segar darah segar juga diludahkan tanpa sadar. Tubuhnya juga terhuyung mundur oleh beberapa lusin meter sebelum perlahan menstabilkan dirinya sendiri. Pindah lebih jauh. Ekspresi pria besar itu menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras setelah mengirim hantu tua Zhai Xing berguling pergi. Hei hei. Pria besar, yang menyebut dirinya Paman Hei, menggosok kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah naga Phoenix asal. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku surga siluman Phoenix, orang-orang tua dalam klan pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hei, ini Hei King. Dia juga anggota suku dari suku naga void kuno, mereka adalah teman-temanku. Xian membalikkan kepalanya dan tersenyum berbicara kepada kelompok Xiao Yan. Kalimat terakhir secara alami diucapkan pada pria besar bernama Hei King. Xiao Yan menyapa Elder Hei King. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya. Dia sadar bahwa itu meskipun pria besar ini tidak tampak sangat tua, dia jelas-jelas adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oh, kamu itu Xiao Yan ya? Keturunan Xiao Xuan. Semua orang dari suku surga setan Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang ke garis retak spasial. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut mereka untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Elder Huang, apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan buah naga Phoenix asal? Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat tidak diinginkan. Seekor bebek yang telah mencapai mulutnya akhirnya terbang menjauh. Selain itu, ia dengan kasar memberinya 2 tamparan sebelum terbang menjauh. Bagaimana itu bisa membuatnya tenang? Tanpa diduga, gadis kecil itu sebenarnya berasal dari suku naga void kuno. Jika bukan karena dia, buah naga Phoenix asal akan berada di tas suku surga iblis Phoenix aku. Feng King Er mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan berkata, selain itu kali ini, suku memiliki mengirim begitu banyak ahli. Jika kami akhirnya kembali dalam kegagalan. Huang Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan mereka telah membuatnya tenang. Sesaat kemudian, tatapannya berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor. Elder Huang? Kelompok Feng King Er terkejut ketika mereka melihat ini. Ayo pergi, kita akan kembali ke penghalang spiritual binatang dan menggeser kerangka Phoenix surga kembali. Kami tidak bisa kembali dengan tangan kosong apapun yang terjadi.
Dengan hal-hal ini, setidaknya kita dapat memblokir mulut beberapa orang, terlepas dari apakah itu berguna. Ekspresi Huang Xuan adalah suram. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju koridor. Feng Qing dan yang lainnya hanya bisa mengikuti. Kerangka itu sudah mengalami tak terhitung tahun. Itu sudah menjadi limbah. Itu mungkin tidak berguna bahkan jika mereka membawanya kembali. Hantu tua Zai Xing juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia menyaksikan anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi dengan cepat. Matanya menatap tempat di mana kelompok Xiao Yan telah menghilang dan berbicara dengan suara lantang, "Xiao Yan, tunggu saja. Kami akan bertemu lagi segera." Pada saat itu, kamu dan Falling Star Pavilion akan hancur total. Garis retak itu mengeluarkan suara, "Ci," dan menghilang dengan cepat setelah Xian memasuki garis retak spasial. Xiao Yan memiliki beberapa perasaan melankolis ketika dia melihat tempat di mana kelompok Xian telah menghilang. Dengan hilangnya gadis kecil ini, tampaknya akan ada lebih sedikit kegembiraan di sekitarnya. Ayo pergi. Kami telah menyelesaikan misi kami dengan berhasil kali ini. The Soul Baby Fruit ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru. Setelah tertekan sejenak, Xiao Yan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat dan bergegas ke udara, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat melesat dari wilayah binatang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga segera menyusul dari belakang. Keuntungan dari perjalanan ke kuno tetap kali ini telah jauh melebihi harapan kelompok Xiao Yan. Tidak hanya berhasil mendapatkan Soul Baby Fruit tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan pil Beast yang sangat berharga. Jika benda ini dipersiapkan dengan baik, cepat atau lambat akan naik ke level 9 tingkat yang sebenarnya. Pada saat itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang, mengubah hidup mereka dan efek magis yang tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, keuntungan terbesar secara alami adalah 3 tulang rusuk yang telah dikeluarkan dari kerangka Dou Sheng. Ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan skill Dou kelas Tian yang asli.